Halo, nama saya Helmi. Saya hanyalah seorang mahasiswa biasa sama seperti yang lain. Mungkin saya tidak sempurna, tapi saya selalu percaya kalau sikap sederhana bisa membawa perubahan. Di kelas kami ada banyak cerita, ada Nita dan Krisa, dua teman yang selalu tampil percaya diri tapi sering lupa caranya peduli. Ada Rizka, teman yang rajin dan baik hati tapi kadang terlalu pendiam. Ada Billy, ketua kelas kami yang selalu mencoba menengahi dan bijaksana. Kedengarannya sederhana kan? Tapi dari keseharian ini aku belajar bahwa sekecil apapun pilihan kita bisa memberi arti besar untuk orang lain. Pagi itu seperti biasa aku melangkah ke kelas dengan semangat. Tapi siapa sangka yang kutemukan justru membuatku menggelengkan kepala. Ruangan yang seharusnya jadi tempat kami belajar penuh sampah dan berantakan. Anehnya, ada yang biasa saja melewati itu semua tanpa peduli. Saat itulah aku sadar, perbedaan bukan hanya soal sifat dan karakter, tapi juga soal bagaimana kita menghargai ruang bersama. Dan disinilah cerita dimulai. Saya tidak pernah mengira kelas kami bisa sampai sekotor ini. Lebih mengejutkan lagi, semua hanya diam seolah ini hal biasa. Tapi bagiku kelas adalah rumah kedua. Kalau bukan kita yang peduli, lalu siapa lagi? Akhirnya saya berinisiatif sendiri untuk membersihkan kelas, mulai dari memungut sampah, membuang sampah, hingga menyapu kelas sampai bersih. Ternyata kepedulian itu bisa menular. Saat aku memilih untuk memulai, ada satu hati yang ikut bergerak. Walau kecil, tapi itu lebih berarti daripada 1000 kata tanpa tindakan. Rizka, teman kelas kami yang lugu dan pendiam, dia mau ikut membantu saya untuk membersihkan kelas. Maka dari itu, kami pun bersama-sama membersihkan kelas hingga bersih. Saya tidak percaya apa yang saya lihat. Seorang teman yang begitu baik hati harus merendahkan diri, memungut sampah di bawah kaki orang yang bahkan tidak peduli. Saat itu ada sesuatu dalam diri saya yang meledak. Ini bukan lagi soal sampah, ini soal harga diri dan rasa hormat yang mulai pudar.
Tepat di saat perdebatan makin panas, ketua kelas kami datang. Dengan tenang tapi tegas, ia mengingatkan bahwa kelas ini bukan milik satu atau dua orang saja. Ia menegur kami semua karena lupa bahwa menjaga kebersihan bukan soal siapa yang disuruh, tapi soal rasa tanggung jawab bersama. Kata-kata yang sederhana tapi menohok. Tapi saya tahu, Nita dan Tessa belum sepenuhnya menerima. Mereka sempat membalas dengan nada sinis, seakan tidak terima ditegur. Meski begitu, ketua kelas tetap sabar, menasihati tanpa emosi, dan perlahan saya bisa melihat hati keduanya mulai luluh. Akhirnya mereka mau membuka hati. Nita dan Tessa yang tadinya keras kepala perlahan sadar bahwa kebersihan dan kenyamanan bukan hanya tanggung jawab satu orang. Hari itu kami belajar untuk saling peduli. Dan ketika semua bergandeng tangan, kelas yang tadinya berantakan berubah menjadi rapi dan nyaman kembali. Saat kelas mulai dibersihkan bersama, Tessa tiba-tiba mendekat. Ia ingin mengambil sapu di tanganku, ingin ikut membantu, tapi aku masih kesal. Rasanya sulit bagiku untuk langsung percaya, seolah aku ingin berkata, biar aku saja yang menyapu. Namun Tessa tidak menyerah, ia tetap kekeh ingin membuktikan kalau dia juga mau peduli. Setelah kelas bersih dan rapi, suasana masih terasa hening. Nita dan Tessa tetap terdiam, tak saling bicara. Namun tiba-tiba Billy mendekat ke mereka berdua dan berkata dengan tulus, "Mari kita berdamai." Akhirnya mereka saling memaafkan dan tertawa bersama, menandakan persahabatan yang kembali utuh. Kadang dalam kebersamaan kita pasti menemukan perbedaan. Ada salah paham, ada emosi, bahkan mungkin kata-kata yang menyinggung hati. Tapi justru disitulah kita belajar arti kedewasaan. Kita belajar bahwa saling mengerti lebih indah daripada terus berselisih, bahwa saling memaafkan lebih berharga daripada mempertahankan ego. Dari sebuah kelas kecil ini, kita diajarkan bahwa kebersamaan bukan hanya soal belajar dan bermain, tapi juga bagaimana kita saling menghargai, saling mendukung, dan saling melengkapi. Mungkin kita sering lupa kalau kebersamaan yang sederhana hari ini suatu saat nanti akan jadi kenangan yang tidak bisa diulang kembali. Maka selama masih ada waktu, mari kita jaga persahabatan ini dengan hati yang tulus, karena hanya dengan persatuan dan kerjasama kita bisa melewati setiap perbedaan, meraih kebahagiaan, dan membangun masa depan yang lebih baik bersama-sama.